Monggo Bu Triana Sumiati untuk memimpin. SMP Negeri 8 Kota Mojokerto, good attitude, berprestasi, kreatif, cerdas, ceria, semangat, luar biasa, yes, yes, Jawa. Terima kasih Bu Yati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi dari saya. Ini adalah tugas aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi tugas saya di sini adalah untuk mengimbaskan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya ini yang hebat atau lebih baik dari Bapak Ibu ya. Saya hanya sharing pengalaman apa yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak. Baiklah, di sini akan kita mulai. Monggo Mbak Ina. Baik Bapak Ibu, aksi nyata di sini adalah penebaran budaya positif ya. Yang pertama yang bisa dilihat di sini adalah tujuan dari Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu adalah tujuan dari dilakukannya proses pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksud dari kata menuntun di sini, kita bisa mengiringi, bisa mengarahkan, bisa membimbing, mendampingi anak-anak, baik karakter, baik kebiasaan yang ada di sekolah ini menjadi ke arah yang lebih baik. Contohnya saja, misalnya anak-anak kita mempunyai cita-cita sebagai dokter ya. Kalaupun punya cita-cita sebagai dokter itu, kira-kira kita ingin mereka kelak menjadi dokter yang bagaimana Bapak Ibu? Tentunya yang benar, terus yang tanggung jawab, amanah, yang baik, yang tidak sombong, lalu yang peduli dengan pasiennya. Bukan begitu Bapak Ibu? Jadi tugas kita adalah mulai dari sekarang itu bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Lalu selain itu, ibaratnya kita itu sebagai petani Bapak Ibu. Petani di mana kita menanam sebuah jagung ya, biji jagung. Biji jagung yang kita tanam itu yang biasa. Ya, biji jagung yang biasa yang bukan super. Tapi kita punya keinginan untuk supaya nanti hasilnya bisa menjadi jagung yang manis, lalu jagung yang luar biasa kualitasnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara apa biar supaya jagung tadi itu tumbuh seperti itu? Merawatnya dengan baik, memupuknya dengan pupuk yang berkualitas, lalu menyiramnya dengan berkala, gitu J, seperti itu. Nah, itu tadi aplikasi dari penerapan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Sekarang kita menuju ke budaya positif. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih sebenarnya? Apakah kita sudah pernah melakukan hal ini di sekolah? Apakah kita sudah pernah kira-kira melakukan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu? Sudah ya? Contohnya seperti apa? Iya, betul sekali Pak Bali, penyambutan siswa. Contoh yang lain lagi? Apa kira-kira? Ya? Disiplin ya. Disiplin apa? Disiplin dalam berseragam, beratribut yang lengkap. Lalu mereka baris di depan kelas sebelum masuk kelas ya. Lalu berdoa baik dimulai maupun selesai pelajaran. Itu merupakan budaya positif yang sudah kita lakukan. Selain itu ada juga kita mengikuti atau melaksanakan kegiatan di hari-hari besar, kegiatan di hari keagamaan dan sebagainya. Itu yang rutin kita lakukan. Itu merupakan budaya positif di sekolah kita. Di sini budaya positif sendiri itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan
profil belajar Pancasila. Next, Mbak. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah disebutkan tadi ya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Budaya baik yang sudah kita lakukan adalah salah satunya yang sudah disebutkan oleh Pak Bali tadi ya, menyambut anak-anak di depan gerbang dengan salam, sapa, senyum. Itu yang tiap pagi kita lakukan ya. Lalu berbaris dengan tertib, berseragam sesuai ketentuan sekolah, mentaati tata tertib sekolah, dan melaksanakan kegiatan di hari-hari besar. Okay, next. Nah, ini nilai-nilai dari kebajikan universal. Ini salah satunya yang mendominasi di budaya positif tadi, yaitu yang harusnya kita tanamkan seperti itu. Ada tata krama, ada disiplin, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan, gitu ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan nanti sehubungan dengan budaya positif kita. Ada 6 konsep, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu ada kebutuhan dasar manusia, ada hukuman dan konsekuensi, lalu ada keyakinan kelas, lalu ada 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Langsung saja. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk yang nomor 1, pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Ini maksudnya adalah kita memandang siswa di dalam kelas, kita anggap mereka itu sama. Ini paradigma lama. Ya. Tanpa kita sadari, kita menganggap mereka itu sama semuanya. Padahal pada teori kontrol, di situ yang pertama, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi masing-masing siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda-beda pula. Ini kita nggak bisa untuk menyamakan semuanya, gitu. Lalu untuk yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang seringkali tanpa kita sadari terucap dari mulut kita. Contohnya, ada anak lambat datang sekolah. Tanpa kita sadari kita menyeletuk gini. Arek iki telat ae. Saiki telat, wingi telat. Bukan begitu Bapak Ibu? Pernah nggak seperti itu? Saya juga seperti itu soalnya. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu berubah mulai dari sekarang ya. Dengan apa? Dengan menyadari bahwa pada teori kontrol di situ semua perilaku memiliki tujuan dan pasti ada alasannya. Jadi kita identifikasi dulu si anak ini. Mengapa sih dia terlambat? Barangkali dia membantu orang tuanya bekerja sampai malam. Jadi dia ketiduran dan bangunnya kesiangan. Mungkin seperti itu. Baru nanti kita identifikasi mengapa dan kasih solusi bagaimana, gitu ya. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma lama, harus kita rubah itu. Orang lain bisa mengontrol saya itu salah ya. Coba sekarang Bapak Ibu ngepalkan tangan ya. Tangan mengepal gini memegang barang yang sangat berharga. Ya misalnya emas batangan lah kita pegang gitu ya. Lalu ada bapak, ada ibu itu di samping jenengan ini yang membujuk. Coba sih bukaan tanganmu. Kira-kira dibuka apa enggak tangannya? Padahal itu isinya itu barang yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Mau megang emas batangan loh. Kira-kira itu jenengan buka apa enggak tangannya? Sulit sekali buka ya, karena emang niki wekku iki loh barang berharga kan gitu, sulit ya. Lah itulah kita rubah paradigmanya. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Bukan murid kita, bukan teman kita, bukan orang tua kita, ya bukan atasan kita juga, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Nah ini kontrol teori dari William Glasser. Ini seorang psikolog dari Amerika ya. Manusia mampu mengendalikan diri, kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya. Ini menurut teorinya William Glasser.
Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Dr. William Glasser ada 5 menurut beliau, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya, yaitu ini bentuknya secara fisik bisa dilihat. Ya, seperti apa itu kebutuhan yang primer buat kita, Bapak Ibu? Ya, pangan, lalu ada sandang, lalu ada papan dan kesehatan, itu ya. Ini yang untuk kebutuhan yang survival. Lalu yang kedua, ini yang secara psikis kita rasakan, yaitu love and belonging. Lalu ada power, ada freedom dan fun. Nanti kita jelaskan satu-satu di sini. Coba nah ini ya, ini ada pemetaan dari kebutuhan dasar manusia, bisa dilihat di situ. Nanti akan kita kasih contoh kasus ya di sini ya. Coba langsung contoh kasusnya aja, Mbak Tina. Nah, ini ada contoh kasus dari Bu Ambar, Mbak ya. Kita analisa soalnya ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Kita aplikasikan kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ayo, kira-kira kalau menurut jenengan, yang ini saya kasih gambaran seperti ini. Misalnya si Doni dipanggil hari pertama oleh Bu Vida. Doni, kenapa kamu merebut makanan bekal teman kamu? Lalu Doninya menjawab seperti ini. Saya itu tidak dibawain bekal sama sama ibu saya. Dan saya kan merasa lapar, Bu. Makanya saya rebut bekalnya teman saya itu. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi oleh Doni, Bapak Ibu? Yang survival, untuk bertahan hidup. Selanjutnya, ya, coba dilihatkan yang tadi, Mbak, untuk yang diagramnya tadi, Mbak. Nah ini, misalnya si Doni bilang gini, dipanggil oleh Bu Yanti hari kedua. Doni, kemarin Ibu dengar kamu merebut bekalnya teman kamu ya? Apa alasan kamu merebut bekalnya? Loh, saya ini kan jagoan, Bu, di dalam kelas. Teman-teman semuanya lo takut sama saya. Terus emangnya kenapa, Bu? Nah, itu kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Yang power, Bapak Ibu. Ya, dia penguasa kelas. Ini si Doni ini. Lalu kemudian ada lagi, dipanggil lagi besoknya sama Bu Ais. Don, kamu kesini, Don. Ibu kok dengar kamu kemarin merebut bekalnya teman-teman kamu. Apa betul itu, Nak? Iya, Bu, soalnya itu saya itu loh, kalau lihat bekalnya teman saya itu loh, kok menunya macam-macam ya. Ada ayam, lalu ada di sini dibuatkan sayuran. Lah saya loh, Bu, kok ya dimasakkan Ibu saya itu kok ya mie goreng sama telur ceplok terus. Kira-kira itu apa ya kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Love and belonging, betul sekali. Nah, lalu kemudian hari dipanggil lagi si Doni ini sama Bu Idam. Don, kamu kesini, Don. Coba Ibu mau bicara sama kamu, Nak, di sini. Ibu kemarin loh, kok diceritain sama Bu Vida, kamu merebut bekalnya teman kamu ya? Iya, Bu. Soalnya ibu saya itu gini loh. Saya minta, Bu, aku mbok yo dimasakkan ayam geprek toh, Bu. Saya ini kan ya bos, entah masak telur ceplok melulu gitu. Terus ibu saya bilang, wes kamu nggak usah rewel. Sudah, kamu dimasakkan ini, ya kamu nurut aja. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Apa? Kebutuhan apa itu kira-kira? Kebebasan ya, freedom gitu ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah ngerti ya benang merahnya,
bahwasanya anak ini memang bermacam-macam karakternya dan alasannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dia gitu ya. Selanjutnya Pak. Nah ini Bapak sudah tadi. Nah ini ya, bisa tadi itu kesimpulan dari berbagai macam keluhan dari si Doni. Next Mbak. Nah ini ada yang ketiga, ini hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sekarang pegang gadget ya. Coba akan saya share link. Nanti setelah membaca kasus ini, jenengan bisa menjawab dengan singkat di link tersebut. Untuk yang kasus pertama, monggo di-share dari sini. Mbak saya share dulu di grup resmi aja ya. Nah, monggo di situ sudah di-share di grup. Dibuka untuk Padletnya. Nah itu jenengan buka, lalu jenengan bisa membaca kasusnya dan memberikan komentar pada ada tanda plus di sebelah kanan. Nanti akan muncul jawaban panjenengan di layar. Kasus yang pertama, Aditya terlambat masuk kelas saat pelajaran IPA oleh Bu Ratna. Aditya disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Kalau menurut Bapak Ibu, tindakan Bu Ratna termasuk konsekuensi atau hukuman, dan jelaskan alasannya. Bapak panjenengan bisa menjawabnya itu di tanda plus di sebelah kiri bawah. Dengan tekan lalu panjenengan jawab, kira-kira tindakan Bu Ratna itu merupakan konsekuensi atau hukuman ya? Dan alasannya apa? Monggo dicoba. Ini yang pelajarannya yang Bu Ratna ya. Jadi Aditya ini sering telat ya. Makanya Bu Ratna ini memberikan perintah yaitu tulisan 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi gitu. Monggo. Habis nih. Bisa? Namun kok belum muncul ini namanya? Gak apa-apa, monggo. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Dan alasannya apa? Bisa muncul? Dicoba untuk dipublish. Tulis sama namanya Jing. Sudah. Takut? Oh, belum. Nah, yang ada tanda plusnya. Sudah mem, muncul mem. Nah, ini betul sudah. Nah ini betul. Ini namanya kok enggak ada. Malu. Mengapa kok memunculkan nama di sini, Je? Malu. Ini mana yang lainnya? Monggo menyusul. Ini yang pertama, jawabannya adalah hukuman. Alasannya, karena dengan begitu anak tidak akan jerah dan hanya merasa lelah. Itu. Untuk yang kedua, hukuman. Alasannya karena tulisan 100 kali tidak memberikan dampak yang bermanfaat ke siswa terkait keterlambatannya. Lalu yang ketiga ada konsekuensi. Alasannya adalah himbauan peringatan pertama dan terakhir, gitu ya. Lalu yang keempat, hukuman karena dia melakukan pelanggaran yaitu terlambat. Sampun. Di situ yang kasus kedua, Reno terlambat datang ke lapangan saat pelajaran olahraga, yaitu sepak bola. Karena terlambat, Reno diminta Pak Nyoto untuk berkeliling lapangan sebanyak 3 kali. Nah, menurut Bapak Ibu, ini merupakan konsekuensi apa hukuman? Monggo dijawab beserta alasannya.
Sama seperti tadi dikasih nama aja Bapak Ibu ya. Jangan, kenapa? NN ya, nunim. Oh, nanti dicek sama muridnya ya dia ya. Pengalaman ya. Monggo dimunculkan namanya. Ini belum muncul namanya serta jawabannya. Nah ini, loh namanya tidak ada lagi ya. Alasannya apa itu? Tidak ada. Dapat dikasih alasan ya Bapak Ibu ya. Masih satu yang muncul. Silakan untuk yang lainnya beserta alasannya. Nah, betul ini kalau ada namanya. Nggih. Yang nggak ada namanya ini gimana ini? Nama Allah berarti tadi yang menyebutkan nama Allah ya. Oke, saya bacakan di sini Muria. Ya, ini merupakan konsekuensi karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk kontrak belajar yang disepakati oleh semua siswa. Oke. Yang kedua hanya konsekuensi. Titik, nggak ada alasan. Yang ketiga hukuman karena dari satu pihak bukan dari kesepakatan bersama. Yang keempat konsekuensi karena sudah ada aturan dari dahulu bahwa siswa tidak boleh terlambat baik masuk sekolah maupun mengikuti mapel di luar kelas. Ini hamba Allah ini. Nah, luar biasa ya alasannya Bapak Ibu deh. Unik-unik gitu ya. Ini untuk kasus kedua ini apa namanya? Menurut jenengan nih Bapak Ibu, ada hubungannya enggak dengan olahraganya Pak Nyoto yang diberi hukuman yang diberikan oleh Pak Nyoto? Ada ya. Untuk apa? Supaya apa dia disuruh lari itu? Biar untuk pemanasan ya, biar enggak kesleo. Lah kalau sudah tahu seperti itu namanya hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi, betul Maria ya, konsekuensi, betul. Karena sudah tahu kalau misalnya dia terlambat datang itu disuruh lari. Dan lari itu ada hubungannya dengan olahraganya itu tadi biar dia bisa fit saat melakukan olahraga begitu ya. Nah ini ada konsekuensi karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan berhubungan betul ya. Konsekuensi terjadi kesepakatan dan dari kesayangan. Oh, ada dari kesayangan. Oh iya. Berarti ini bestinya Pak Nyoto ini. Aneh-aneh. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Jawabannya sangat membuat kita tidak ngantuk. Ya. Next. Coding ya. Nah ini hukuman dan konsekuensi pengertiannya dari sini ya. Kayaknya kurang ke ini ya. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak bisa anak atau murid ya. Iya. Oh iya sudah. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah hanya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman ini biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis ya. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ini merupakan hukuman ya. Jadi searah. Jadi kalau kita selesai nanti sudah tahu budaya positif, sebaiknya untuk hukuman ini kita kurangi ya Bapak Ibu ya. Walaupun anaknya nggak benar-benar nemen gitu ya. Seperti contoh misalnya anak berangkat ke sekolah
itu bukan karena dari wes aku mau ditelat, kok nek telat aku dihukum, kok digomong gowo popok, kok aku digomong ngepel lantai lah, bukan karena itu. Tapi anak itu mau datang ke sekolah itu hanya dari intrinsiknya ya, dari motivasi dirinya itu ya kalau bisa. Jadi dengan tanggung jawab dia, dengan kesadaran dia sendiri, saya sebagai pelajar harus seperti ini gitu, bukan karena takut atau ancaman dengan aturan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kurang lebih hukuman ini kalau bisa dikurangi seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi di sini artinya adalah peraturan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kita akan mendampingi mereka, selalu mengingatkan gitu loh. Diingatkan akan konsekuensi yang mereka ketahui. Kalau misalnya berbuat ini loh nanti akibatnya seperti itu. Itu yang akan kita laksanakan nanti ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Nah, saya tanya sekarang, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum di kelasnya? Oh, sudah ya. Iya, ini juga tahun-tahun kemarin sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau itu berarti jenengan sudah mengetahui kan langkah-langkahnya, tahap-tahapnya ya. Sudah tahu ya keyakinan kelas ini ya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Coba next, Mbak. Nah, di sini itu kalau ada yang tanya, kenapa sih kok nggak dibuat peraturan kelas saja? Berarti panjenengan sudah tahu alasannya. Ya. Kenapa sih kok nggak kesepakatan kelas saja? Gitu. Tapi kenapa kok dibuat keyakinan kelas? Karena memang di budaya positif itu memang yang dicanangkan adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu, bukan kesepakatan. Kalau budaya positifnya itu mencanangkan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu merupakan asal dari kesepakatan oleh siswa dan guru, dibuat supaya bisa diyakini oleh semua anak gitu, dengan isi dari beberapa nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati itu ya. Coba next. Nah, dalam merancang keyakinan kelas di sini ada beberapa tahapan yang bisa diikuti. Yang pertama, menulis pernyataan universal dan lebih abstrak. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Kalau bisa dihilangkan kata jangan dan tidak itu. Lah, kalau misalnya ada anak yang bilang gini di dalam kelas ya, saat kita mau membuat keyakinan kelas, ada anak yang bilang, coba kamu ada kalimat yang kamu sumbangkan untuk keyakinan kelas apa? Terus anak tadi bilang, jangan terlambat masuk ke sekolah. Kira-kira itu untuk kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Masuk tepat waktu. Bagus ya. Jadi jangan itu kalau bisa dihilangkan. Jadi kalimat nilai-nilai kebajikan yang dibuat oleh anak-anak itu rubahlah ke dalam kalimat yang positif seperti itu, dan mudah dimengerti, simple, mudah dimengerti begitu. Ditulis dalam bentuk yang positif. Dan ingat Bapak Ibu, bisa banyak cara yang dipakai untuk membuat keyakinan kelas. Bisa menggunakan pedal tadi itu untuk prosesnya ya. Pedal tadi bisa dipakai. Lalu memakai sticky note. Panjenengan biasanya pakai sticky note ya, ditempel-tempel gitu, kertas yang ditempel itu loh ya. Sticky note itu bisa ditulis secara manual di papan tulis. Setelah itu baru dikonsep, dirubah ke dalam bentuk positif ya. Tidak perlu terlalu banyak agar mudah diingat. Ini ya, nggak usah banyak-banyak. Kontribusi semua warga kelas melalui curah pendapat ini penting karena kesepakatan isi dari kelas tersebut antara guru dan muridnya. Tuh. Diterapkan di lingkungan tersebut, bisa di dalam kelas, bisa dipakai di sekolah juga ya. Jadi untuk kesepakatan ini bisa dipakai di dalam kelas untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bisa dipakai juga di sekolah
yang lingkupnya lebih luas gitu ya. Dan ditinjau secara berkala. Apakah bisa diganti keyakinan kelas itu? Bisa Bapak Ibu, seiring ada kejadian atau apa yang perlu dirubah. Boleh Bapak Ibu. Misalnya ada kasus gini, tapi di dalam situ tidak ada keyakinannya, boleh nanti ditambahkan. Gitu ya. Ini boleh dilakukan oleh wali kelas dan kolaborasi dengan Bapak Ibu mapel lain. Bisa ditambahkan seperti itu. Tapi biasanya kita yang membuat itu yang wali kelas sama anak-anak ya biasanya ya. Boleh kok nanti sumbangsi dari Bapak Ibu guru lainnya boleh. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini ya teori kontrol yang dicetuskan oleh William Glasser lagi, yaitu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Ini akan ada sebuah tayangan video yang menjelaskan apa sih 5 posisi kontrol guru itu. Monggo nanti ini disaksikan. Oh, ini pengertiannya ya, pengertiannya dulu ini ya. Ada posisi kontrol penghukum. Ini yang atas sendiri dengan gambar orang yang pemarah gitu ya. Bapak Ibu, adakah teman kita yang seperti ini? Ada ya. Jadi kalau ada anak yang telat gitu langsung mungkin lagi PMS atau apa ya, langsung tensinya naik, bet gitu. Anak langsung dimarahin. Ada yang seperti itu ya? Ada ya. Yang kedua, terus membuat anak ini merasa bersalah, gitu tinggi itu anaknya. Ada gitu ya, banyak ya. Ya itu, masya Allah, banyak ternyata. Ya itu gurunya. Nah, ini yang ketiga, ini sebagai teman Bapak Ibu, sebagai teman. Ini mau mendominasi ibu-ibu biasanya. Anak sebagai teman ini bisa curhat, bisa sharing gitu. Seperti itu biasanya ibu-ibu ya. Yang keempat ini adalah pemantau. Ya, ini hanya mengawasi saja biasanya orangnya. Dan yang terakhir ini sebagai manajer. Ini ya, kalau sebagai manajer itu manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, lalu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu anak itu bisa kembali ke kedua posisi tersebut bila diperlukan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya ini. Nah, ini Bapak Ibu monggo dipersani. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Udah. Selamat pagi Bu. Selamat
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Apa tadi, Bu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat sore Bu Triana. Selamat sore. Ya Bu, saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif tadi? Alhamdulillah sangat senang sekali. Banyak ilmu yang sebenarnya saya nggak tahu jadinya tahu. Banyak sekali di situ yang tadinya saya melakukan pembelajaran dengan negatif akhirnya bisa punya rencana untuk menjadikan kita berpikiran positif dan belajar untuk mengajar anak-anak secara positif. Baik Ibu, untuk selanjutnya yang saya tanyakan adalah hal positif apa yang sangat menarik bagi Ibu dari aksi nyata pengimbasan hari ini tadi Bu? Yang saya lihat tadi ada 5 kontrol itu yang sangat menarik bagi saya. 5 kontrol itu kita jadi tahu di mana posisi kita sebenarnya, dan di situ kita diberikan saran untuk menjadi posisi sebagai guru yang manajerial. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore. Ya, Bu Indri, saya mau tanya, bagaimana perasaan jenengan setelah mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif tadi? Sangat senang sekali, begitu bermanfaat bagi kita semua. Ilmunya sangat bisa diterapkan kepada anak-anak juga. Oke, untuk selanjutnya Ibu, saya mau tanya lagi, hal positif apa yang sangat menarik bagi jenengan dengan pengimbasan tadi Bu?
hal yang paling positif adalah kita bisa menerapkan ke anak-anak juga, kita bisa menerapkan segitiga restitusi juga, kita bisa mengolah bagaimana sikap kita kepada anak-anak. Ya, terima kasih Bu Indri. Selamat sore Pak Rahmat. Sore Bu. Iya, Bapak, saya mau tanya, bagaimana perasaan jenengan setelah mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif tadi? Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat buat pendidik yang baru, karena apa, khususnya dengan pembinaan positif seperti ini bisa mengubah karakter anak yang tidak disiplin jadi disiplin, dan kita akan memahami setiap karakter anak itu beda-beda, apa keluhan mereka dan apa tindakan harus yang kita lakukan oleh guru, dan kemudian tindakan lanjutan apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan lainnya Pak, ini satu lagi, hal positif apa yang sangat menarik bagi jenengan dari aksi nyata pengimbasan tersebut? Hal positif ini bisa kita gabungkan dengan metode pembelajaran kita, karena dengan metode pembelajaran diselingi hal semacam ini, anak akan menjadi mudah menangkap apa yang kita sampaikan, dan akan mudah juga kita mendeskripsikan anak seperti itu. Terima kasih Pak Rahmat. Selamat pagi Nak Arum. Ya, selamat pagi, Nen. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gini, tadi nanti dapat laporan dari Bu Indri. Pas pelajarannya Bu Indri, Nak Arum tidur, betul? Iya, betul, Nen. Oh, alah, iya. Gimana itu kok bisa seperti itu, Nak? Jadi saya setiap malam itu nggak bisa tidur, Nen. Jadi saya menghabiskan waktu saya untuk bermain HP hingga larut malam, dan ya saya tertidur cuma bisa gantung HP. Jadi saya tidur. Iya ya. Terus gimana kalau misalnya supaya tidak bergadang sampai larut malam, itu kayak gimana Nak nantinya? Mungkin menjaga pola tidurnya. Jadi saya harus tidur tepat waktu sebagaimana pelajar biasanya pada tepat waktu dan menjalankan kewajibannya. Gitu ya Nak ya. Kalau misalnya untuk HP-nya sendiri itu mainnya dikurangi gimana Nak? Iya, bisa, Nen. Iya. Iya, akan dikurangi. Diusahakan seperti itu ya Nak, biar nanti ke depannya tidak tidur lagi di dalam kelas ya. Biar nanti bisa mengikuti pelajarannya dengan maksimal dan tidak ada lagi laporan dari Bapak Ibu guru ya Nak ya. Terus untuk tindakannya Nak Arum yang sering tidur di kelas dan membuat ibu bapak guru marah seperti itu, sesuai tidak sudah dengan keyakinan kelasnya? Tidak, Nen. Tidak semua. Ya, yang gimana Nak? Seharusnya saya sebagai pelajar harus bisa menghargai dan menghormati guru yang sedang mengajar. Betul, seperti itu. Terus untuk kedepannya bagaimana nantinya? Ya, saya akan tidur tepat waktu dan bisa menghargai guru yang sedang mengajarnya. Iya, betul ya. Bisa dilakukan ya Nak ya? Iya, Nen, bisa. Iya, kita di sini kan untuk menemukan solusi bagaimana jalan terbaiknya ya. Jadi kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Sanggup ya Nak ya? Sanggup, Nen. Iya, nanti bisa nggak menemui Bu Indri? Iya, bisa. Oh, Saya akan tentu. menemui dan minta maaf. Minta maaf ya Nak ya. Itu ya sudah. Nanti kedepannya lebih baik lagi ya Nak ya. Amin. Iya, ya sudah. Silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Skarmati, saya dari kelas 9C. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Mentanti karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dan saya bisa mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.